Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu peran perdagangan bebas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, peluang, dan tantangan. Baik, materi yang pertama yaitu definisi perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah suatu sistem perdagangan di mana tidak ada hambatan perdagangan seperti tarif, kota, atau restriksi lainnya yang dikenakan terhadap impor atau ekspor barang dan jasa antara negara-negara. Dalam perdagangan bebas, pasar menjadi lebih terbuka bagi persaingan tanpa adanya intervensi pemerintah yang berlebihan. Adapun manfaat perdagangan bebas yaitu yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan bebas mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pasar untuk barang dan jasa, meningkatkan produktivitas, dan merangsang investasi. Yang kedua itu penurunan biaya. Dengan menghilangkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya, perdagangan bebas dapat mengurangi biaya impor dan ekspor sehingga dapat menguntungkan bagi produsen dan konsumen. Yang ketiga itu peningkatan efisiensi. Persaingan yang dihasilkan oleh perdagangan bebas mendorong inovasi dan efisiensi dalam produksi, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Yang keempat, diversifikasi pasar. Perdagangan bebas membuka akses ke pasar global, memungkinkan perusahaan mendiversifikasi pasar mereka dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Dan yang terakhir itu peningkatan standar hidup. Dengan meningkatkan akses terhadap berbagai barang dan jasa, perdagangan bebas dapat meningkatkan standar hidup melalui peningkatan pilihan konsumen dan penurunan harga. Selanjutnya, materi yang kedua itu peran perdagangan bebas dalam ekonomi Indonesia. Yang pertama itu kontribusi perdagangan bebas terhadap pertumbuhan ekonomi. Perdagangan bebas memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui beberapa cara. Yang pertama, stimulasi pertumbuhan ekspor. Dengan membuka pasar internasional dan mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kota, perdagangan bebas memungkinkan ekspansi pasar ekspor Indonesia. Ini menciptakan peluang bagi produsen lokal untuk meningkatkan penjualan mereka di pasar luar negeri yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu akses ke sumber daya dan teknologi asing. Melalui perdagangan bebas, Indonesia dapat mengakses sumber daya dan teknologi dari negara-negara mitra perdagangannya. Ini dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi di dalam negeri, membantu industri Indonesia menjadi lebih kompetitif secara global. Dan yang terakhir yaitu pendorong investasi asing langsung atau FDI. Kebijakan perdagangan bebas yang menyeluruh dan terbuka juga dapat menarik investasi asing langsung ke Indonesia. Investasi ini tidak hanya membawa modal baru ke negara, tetapi juga membawa teknologi dan manajemen yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri. Yang kedua, dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Perdagangan bebas juga memberikan dampak positif langsung pada kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, peningkatan akses terhadap barang konsumen. Dengan menghilangkan hambatan perdagangan, barang-barang impor menjadi lebih terjangkau bagi konsumen Indonesia. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses lebih besar terhadap berbagai barang dan jasa dan meningkatkan standar hidup mereka. Yang kedua itu penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekspor yang didorong oleh perdagangan bebas dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor terkait seperti manufaktur dan logistik.
Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil. Perdagangan bebas memberikan peluang bagi petani dan pelaku usaha kecil untuk menjual produk mereka ke pasar internasional. Ini membantu meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah, perkotaan, dan pedesaan. Yang ketiga, peningkatan akses pasar global. Salah satu manfaat terbesar dari perdagangan bebas bagi Indonesia adalah peningkatan akses pasar global. Yang pertama, diversifikasi ekspor. Kedua, penyediaan peluang investasi. Dan yang ketiga, peningkatan daya saing global. Pertama, diversifikasi ekspor. Dengan akses pasar yang lebih besar ke pasar global, Indonesia dapat melakukan diversifikasi ekspor. Tidak hanya bergantung pada satu atau beberapa pasar saja. Hal ini membuat ekonomi Indonesia lebih tahan terhadap fluktuasi pasar dan risiko ekonomi global. Yang kedua, penyediaan peluang investasi. Dengan meningkatnya koneksi dengan pasar internasional, perusahaan Indonesia memiliki lebih banyak peluang untuk mengekspansi bisnis mereka ke luar negeri atau menarik investasi asing langsung. Ini membuka pintu bagi pertumbuhan bisnis dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Yang ketiga, peningkatan daya saing global. Melalui perdagangan bebas, perusahaan Indonesia harus bersaing di pasar global yang mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan inovasi. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan daya saing global Indonesia di berbagai sektor industri. Baik, materi selanjutnya yaitu peluang perdagangan bebas bagi Indonesia, termasuk ekspansi pasar ekspor, investasi asing langsung atau FDI, transfer teknologi, dan peningkatan kompetitivitas. Yang pertama, ekspansi pasar ekspor. Perdagangan bebas memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspornya melalui beberapa cara. Yang pertama, akses ke pasar baru. Kedua, diversifikasi produk ekspor. Dan yang terakhir, penyediaan peluang untuk UMKM. Yang kedua itu investasi asing langsung atau FDI. Perdagangan bebas dapat meningkatkan aliran investasi asing langsung atau FDI ke Indonesia melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, ketertarikan investor asing. Yang kedua, kemitraan strategis. Dan yang terakhir, stimulasi sektor-sektor tertentu. Yang ketiga itu transfer teknologi. Perdagangan bebas memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendapatkan transfer teknologi yang penting untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. Yang pertama itu akses terhadap teknologi baru, kedua kemitraan dengan perusahaan asing, ketiga peningkatan kapasitas R&D, dan yang terakhir itu peningkatan kompetitivitas. Perdagangan bebas mendorong peningkatan kompetitivitas perusahaan Indonesia di pasar global. Yang pertama, stimulasi persaingan, kedua, peningkatan standar produksi, dan yang terakhir, efisiensi dan produktivitas. Materi yang terakhir yaitu tantangan yang dihadapi dalam perdagangan bebas serta strategi untuk menghadapinya. Tantangan yang dihadapi ada 4 yaitu persaingan global yang ketat, dampak terhadap industri lokal, ketidakpastian ekonomi global, dan regulasi dan kebijakan internasional. Persaingan global yang ketat yaitu penekanan pada harga. Persaingan dengan produk dari negara lain yang mungkin memiliki biaya produksi lebih rendah dapat menekan harga produk Indonesia. Dampak terhadap industri lokal. Industri lokal mungkin mengalami penurunan permintaan domestik akibat persaingan dengan produk impor yang lebih murah. Ketidakpastian ekonomi global, penurunan permintaan global atau ketidakstabilan ekonomi di pasar utama ekspor Indonesia bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Regulasi dan kebijakan internasional. Perubahan dalam regulasi dan kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi akses pasar dan biaya perdagangan bagi perusahaan Indonesia.
Selanjutnya, strategi menghadapi tantangan ada 4, yaitu diversifikasi ekspor, peningkatan daya saing industri lokal, kebijakan proteksionisme yang bijaksana, dan diplomasi ekonomi yang efektif. Demikian materi yang dapat saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.